Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali ya para pejuang cuan dan pejuang Sangkutors. Gimana nih keadaan teman-teman semua? Oke ya, semoga kalian dalam keadaan sehat semua dan saya doakan ya buat kalian jadi orang sukses semua. Amin, mantap ya. Dan tetap ya kawan ya, secangkir kopi harus selalu ada buat menemani kesempatan kali ini. Oke ya, di mana di kesempatan kali ini kan kalau kita lihat bersama-sama nih price daripada Bitcoin udah mantap jiwa ya. Kali ini berada di area 122.800-an. Semoga teman-teman ya saat kalian melihat ini nanti harganya udah sampai di 125.000 ya. Amin ya. Untuk kenaikan hari ini di 2,26% teman-teman, Ethereum ini udah di 4,7 ribuan aja, ada sedikit retrace ya teman-teman, nggak masalah. Terus kalau kita lihat secara overallnya di sini altcoin teman-teman ya banyaknya yang recover. Banyak yang recover juga teman-teman, meskipun adalah satu dua altcoin ini yang dalam tanda kutip masih terjadi yang namanya koreksi ya. Oke, terus di sini secara overallnya ini udah mantap jiwa buat teman-teman semua yang udah pada running profit ya. Silakan teman-teman kalian bisa taking profit terlebih dahulu tipis-tipis teman-teman, siapa tahu nih ya kan yang kalian hold udah pada profit semua. Nah, kali ini teman-teman ya kita ada sedikit informasi nih buat kalian para holder Picoin ya atau Pi Network gitu kan. Apakah Pi Network ini masih bisa untuk bangkit lagi atau dia akan junam lagi gitu kan. Kalau kita lihat Picoin kan kemarin itu sempat menyentuh di kepala 4 ya teman-teman ya. Cuman hari ini terjadi sedikit retrace lagi. Dia di kepala 39. Coba kita cek bareng-bareng apakah nanti dia masih bisa untuk bangkit lagi atau dia akan turun lagi. Nah, di sini teman-teman ya, kalau kita lihat untuk Pi Network sendiri dia udah kembali masuk ke ranah netral. Yang kemarin itu sempat masuk ke ranah penjualan ya. Jadi kemarin itu antara buyer and seller itu didominasi oleh seller. Dan kali ini dia udah kembali lagi ke ranah netral. Jadi antara buyer and seller ini seimbang gitu teman-teman ya. Orang-orang yang ingin ngejual ya nyantai aja, orang-orang yang ingin ngebeli ya nyantai aja gitu. Jadi nggak terlalu fokus ke penjualan, nggak terlalu fokus juga ke pembelian, jadi netral aja. Nah, terus di sini teman-teman kalau kita lihat dari chartnya ya, kita cek dari chartnya di sini masih sama sebenarnya teman-teman. Kalau kita lihat bersama-sama di sini belum ada penembusan yang terlalu signifikan. Dan untuk si Picoin sendiri teman-teman coba kita turunkan ke 4 jam ya. Untuk si Picoin sendiri masih tertahan dia di area 618 yang menahan price-nya agar nggak turun lagi teman-teman ya. Dan dia recover kembali cuman tertahan di area sini. Ya, ini area drop base dropnya dia. Jadi tertahan di area sini. Kalau area ini kejebol teman-teman ya, area mungkin sekitar harga price di kepala 40 ini kejebol, maka si Picoin itu memiliki prospek atau potensi untuk kembali lagi sampai di area 43 ya. Ini untuk short termnya. Cuman kalau ini nggak bisa ditahan teman-teman, mungkin kita akan melihat Picoin itu turun lagi sampai di price harga kepala 3663 ya. Nah, teman-teman kalau ingin DCI daripada Pi Network bisa ambil di posisi 3663 teman-teman ya. Kalau ini mau dia koreksi kembali. Nah, coba kalau kita ambil dalam jangka pendeknya ya, kita hapus dulu untuk Fibonacci retracement-nya. Kita cek untuk short term-nya ya. Jadi kalau kita lihat bersama-sama di sini kita ngambil untuk jangka pendeknya di sini teman-teman ya. Si Picoin ya masih tertahan juga di sini nanti. Ya dia kalau area ini kejebol kan seperti yang saya bilang, maka target daripada Picoin akan sampai di mana? 618, yaitu di kisaran harga sini di kepala 43 ya teman-teman ya. Ini di area resistennya dia. Oke. Nah, terus di sini ini kan kurang agak tinggi sedikit ya. Kita ambilnya di sini di area resisten itu di area 618 teman-teman ya. Terus di sini kalau kita lihat bersama-sama, kalau dia mau koreksi ya itu tadi teman-teman, di kisaran harga sini di kepala 37 atau 366 tadi kalian bisa DCI di area tersebut. Dan semoga saja teman-teman ya, nanti kalau semisal Picoin itu mampu breakout lagi sampai kepala 43, jangan lupa teman-teman ya, yang sempat serok di kepala 3 atau kepala 40 harus amanin modal dulu atau TP dulu lah, paling enggak 20 atau 30% teman-teman ya. Oke. Nah, di sini bisakah jaringan Picoin itu bangkit kembali gitu kan dari kemerosotannya. Jadi kalau kita lihat bersama-sama teman-teman ya, di mana analis teknis harga jaringan Pi. Menurut Crypto News, grafik 12 jam ya, itu menunjukkan bahwa Crypto Pi telah membentuk beberapa pola bullish yang dapat memicu lonjakan 154% dari level saat ini.
Pi telah membentuk pola double bottom di area 0,4 dan neckline-nya itu di sekitar 1,6 dolar ya teman-teman ya. Double bottom terdiri dari dua titik terendah yang dalam kasus ini berada di area 0,40. Selain itu terdapat neckline di area 1,6 dolar yang merupakan level tertinggi pada bulan Mei tahun ini. Jadi selain itu jaringan Pi juga telah membentuk pola baji jatuh yang besar yang terdiri dari dua garis tren menurun yang saling mendekati. Penembusan bullish terjadi karena apa? Kedua garis ini hampir bertemu. Indikator teknis juga menunjukkan potensi harga besar ke dalam, misalnya tentang 3 Bollinger Bands terus menyempit dan seringkali mendahului penembusan ya. Jadi ini teman-teman ya, kalau kita lihat ya semoga saja sih ya targetnya bisa teman-teman sampai di area 1,6 dolar kembali. Terus di sini kalau kita lihat ya, indeks kekuatan relatif telah bergerak dari level jenuh jual 19,7 ke 53, sementara garis osilator harga persentase telah membentuk persilangan bullish dan bergerak ke atas. Terus di sini yang terpenting, jaringan Pi saat ini berada dalam fase akumulasi menurut teori week off. Pola ini ditandai dengan volume rendah dan pergerakan harga yang datar. Oleh karena itu, prospek yang paling mungkin adalah bahwa Pi Network akan melonjak bergerak menuju ke level psikolog yaitu di area 1 dolar yang membawa persentase kenaikan sampai 154% lebih tinggi dari harga saat ini. Katalis potensial untuk jaringan Pi. Jadi di sini katalis potensi pertama yang dapat mendorong harga daripada Pi Network adalah rally pasar kripto yang sedang berlangsung. Bitcoin telah mencapai titik tertinggi sepanjang masa dan kemungkinan akan segera melampaui rally kripto, dan mungkin musim altcoin akan mendorong Pi Coin dan token lainnya seperti Bitcoin ke harga tertinggi ya. Katalis lainnya adalah pencatatan di bursa terpusat oleh salah satu atau lebih perusahaan seperti Binance, Coinbase, HTC ya, atau Adbit. Secara historis harga token sering mengalami lonjakan tajam setelah dicatatkan di bursa-bursa besar. Nah, misalnya Floki melonjak minggu lalu setelah terdaftar di Robinhood, sementara Toshi dan WorldCoin meroket setelah terdaftar di Binance. Nah, harga Bitcoin juga bisa naik jika pengembang mengumumkan langkah-langkah desentralisasi dan penjualan token lebih lanjut. Langkah-langkah tersebut dapat membantu mengatasi atau mengurangi masalah pembukaan token yang sedang berlangsung setiap hari. Itulah ya teman-teman ya, beberapa katalis yang bisa membawa persentase kenaikan daripada Bitcoin. Dan semoga saja teman-teman ya, indikator-indikator yang udah disampaikan oleh para analis ini semoga bisa ter-approvement ya. Kalau ter-approve berarti naik target kita terendahnya di area 1 dolar dan untuk mencapai di neckline-nya di area 1,6 dolar. Semoga saja bisa terjadi di dalam waktu dekat. Mungkin ini dulu, semoga bermanfaat, tetap semangat dan salam